Teman-teman, kita akan mendengarkan pembacaan petikan dari buku Mutiara di Padang Ilalang, Memoir Teja Bayu sebagai tahanan politik peristiwa 65. Mengenai peristiwa 65 kita tahu ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang belum diakui secara terbuka oleh masyarakat ataupun secara resmi oleh negara. Setidaknya 500 sampai 1 juta orang dibantai dan ribuan lain dianiaya serta ditahan tanpa proses pengadilan. Teja Bayu adalah salah satu tahanan termuda. Ia dipenjarakan selama 14 tahun dan dibuang di Pulau Buru. Kita akan mendengarkan Ancu atau Samsul Ma'arif membacakan petikan dari buku tersebut dari halaman 55 sampai 61, 67 atau 87 sampai 92 dan 302 sampai 307 cetakan pertama terbitan Komunitas Bambu, Memoir Teja Bayu, Mutiara di Padang Ilalang. Ini ceritaku tentang seorang kawanku yang sakti bermarga Siregar. Aku sudah lupa nama lengkapnya. Dia dari Sumatera Utara. Kami bertemu di WC umum. Dia tiba-tiba menubruk ke sana, menubruk ke sini, berlari dan melompat. Apa gerangan yang dia buru? Ternyata dia mengejar-ngejar coro atau kecoa yang berkeliaran di selokan WC. Mengerumuni tinja yang belum sempat terguyur air. Kebetulan selokannya memang sedang kering dan tidak ada air yang mengalir. Jadi WC itu tentu saja bau sekali. Kecoa yang ditangkapnya langsung dia masukkan ke mulut dan dikunyah dengan lahap. Bayangkan saja, kecoa itu berlumuran tinja kami. Masya Allah. Spontan saja aku berteriak, Bung, kamu nanti sakit perut loh. Disentri. Dengan kalem, dia menjawab dengan logat Bataknya yang sangat kental. Sambil makan seekor kecoa yang baru ditangkapnya tadi. Ini tuh lebih besar daripada pel, Bung Teja. Dia membandingkannya. Dia membandingkan manfaat antara pil vitamin atau obat dengan besarnya kecoa yang ditelannya. Yang membuat aku diam dan merasa terpukul adalah komentarnya kemudian. Ia rupanya tersinggung. Bung kan tak bisa memberi makan saya toh. Aku tertegun serta menjawab pelan, setengah menangis. Maafkan saya, Bung. Tolong hati-hati saja. Jangan sampai kena disentri. Itu mematikan buat kita yang sudah lemah. Wajahnya langsung berubah dan kembali bersahabat. Ia memelukku dengan lengannya. Rupanya dia masih berpikir bahwa telapak tangannya yang berlumuran tinja itu masih bisa mengotori badanku. Aku memeluknya juga dengan erat dan sambil menepuk bagian punggungnya. Air mataku tak terbendung lagi. Ajaib. Dia sama sekali tidak kena penyakit, tidak kudik, tidak AO, tidak TBC, atau bahkan juga tidak disentri. Malahan ia sehat sepanjang kami berada di penjara permisahan itu. Mungkin justru sikap dan tindakannya yang tidak pilih-pilih makanan yang dilihatnya, ibarat omnivor, pemakan segala yang membuat dirinya survive. Terakhir aku bertemu dengan Bung Siregar, manusia sakti ini. Pada saat aku berangkat ke Kamp Ambarawa ke Nusa Kambangan yang kedua kalinya sebagai Tamil bersama Tinghan, Mas Suroso, dan Paryono. Aku sedih karena tidak sempat berpamitan kepadanya.
Ada lagi seorang kawan yang juga sakti seperti Bung Siregar. Aku tidak pernah tahu dia berasal dari mana dan siapa namanya. Mengingat logatnya, ia sepertinya dari Yogyakarta. Sebut saja dia Bung Arjo. Dia ini betul-betul tipe kawan dari desa yang tidak pernah ke kota kecuali ke kota kecamatannya. Di Permisan, dia bertugas mencari kayu bakar untuk dapur, yakni kayu karet yang menghutan di sebelah timur dan sepanjang pantai selatan penjara. Suatu hari dia pulang dari hutan dengan membawa sepikul kayu bakar yang sudah dibelah-belah. Tidak seperti biasanya. Meski badannya kurus namun sehat, kali ini tuh wajahnya bengkak. Matanya menjadi sipit, lengannya pun kelihatan bengkak. Kami mengira Bung Arjo ini habis dihajar oleh salah seorang sipir atau napi. Dia malah tertawa-tawa sambil bilang, madu itu memang enak sekali. Menambah tenaga betul, Bung. Masya Allah. Rupanya di tengah hutan dia mendapati sebuah pohon yang lurus tinggi sekali. Setelah kulihat beberapa hari kemudian, tingginya itu kira-kira 20 meter lebih. Di salah satu cabangnya yang mencuat ke samping ada sarang lebah besar. Lebah madu menggelantung. Meski menyabung nyawa karena pohon itu begitu tinggi dan dahannya mudah patah, Bung Arjo memanjat pohon dan mencoba meraih sarang lebah itu. Sialnya, sarang lebah itu agak jauh dari jangkauan tangannya. Dan dia tidak berani meniti cabang yang diameternya kecil dan yakin akan patah kalau ia nekat menitinya. Dia lalu turun lagi dan mengambil pikulan bambunya. Lalu meskipun masih ngos-ngosan, ia kembali naik ke pohon itu. Mungkin dia sudah terbayang manisnya madu itu. Ia berpegangan dengan tangan kiri pada salah satu cabang pohon. Bung Arjo menggunakan tangan kanannya untuk memegang pikulan yang warnanya coklat tua yang mengkilat karena ia terus-menerus dipakainya. Pikulan itu agak berat dan dia pakai untuk menyodok ujung atas sarang dengan sekuat tenaga. Sarang itu kemudian langsung terlepas dari pohon dan sial. Dengan keras sarang lebah itu jatuh mengenai cabang di bawahnya dan pecah. Tentu saja ratusan bahkan mungkin 1000 lebih lebah menyerang kepala, tangan dan badan Bung Arjo. Bisa dibayangkan sakitnya seperti apa. Beruntung dia masih ingat bahwa dia berada di ketinggian 20 meter dari tanah. Dengan menahan sakit dia berpegangan kuat pada cabang pohon sambil cepat-cepat turun. Bukannya lari menjauh, dengan cepat dia memunguti pecahan bagian dalam dari sarang lebah serta memakannya dengan lahap. Lahap semua yang ada di dalamnya. Artinya ia memakan sarang lebah madu itu yang terdiri atas madunya sendiri, larva, pupa, dan lebah hidup sekaligus dengan bahan lilin yang ada. Dia tidak peduli lagi dengan lebah yang tentu saja melawan dengan menyengat lidah, mulut, muka, dan seluruh badannya. Ia hanya berpikir bahwa ada kesempatan untuk meminum madu dan ada masukan protein yang bergizi tinggi. Ternyata benar. Setelah Bung Arjo sembuh dari bengkak dan sakitnya, ia menjadi semakin sehat. Dan badannya lebih kuat menghadapi keadaan dan tantangan yang ada. Bung Arjo sudah membuktikan dahsyatnya perumpamaan Nabi Muhammad dalam surat An-Nahl. Dan tanpa dia tahu atau tanpa menghafal Al-Quran, ternyata sekarang ada metode penyembuhan banyak penyakit dengan cara menyengatkan lebah langsung ke titik-titik tertentu di badan. Mungkin inilah kombinasi antara kekuatan madu dan akupuntur. Peristiwa lain adalah yang diceritakan oleh seorang teman setelah aku kembali ke Batu dari Gliger menjelang bepergian kami ke Ambarawa. Pengalaman kawanku ini terjadi di penjara besi, kira-kira di sebelah selatan penjara Batu. Ia menceritakannya kepadaku dan minta pendapatku apakah perbuatannya itu
merupakan dosa atau tidak. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau biasa disebut kamerwak di sebuah rumah pegawai LP Besi. Sudah menjadi kebiasaan di setiap penjara di Nusa Kambangan, pegawai yang membutuhkan pembantu rumah tangga bisa meminjamnya dari dalam penjara. Dan biasanya diambil dari narapidana yang sudah bisa dipercaya dan waktu pembebasannya sudah dekat. Suatu hari, induk semangkawanku, seorang ibu muda, melahirkan. Dia diminta untuk menguburkan plasenta atau ari-ari yang dibawa pulang dari klinik bersalin di Cilacap. Kawan itu lalu membawa cangkul ke hutan kecil di belakang rumah, dan sampai di hutan dia mengambil plasenta itu dari ember untuk dikubur. Diamatinya dengan teliti. Dagingnya kenyal berwarna biru muda bercampur darah yang sudah mulai mengering. Daging itu kira-kira seberat 2 kilogram lebih. Tiba-tiba timbul pikiran untuk memanfaatkannya sebagai tambahan protein. Namun dia menjadi ragu-ragu karena ingat pada agama yang dianutnya, ini dosa atau tidak. Ia merasa berdosa karena perbuatannya sama saja dengan memakan daging manusia. Dengan begitu ia menjadi seorang barbar. Tapi mengingat ia sudah lama tidak makan daging dan sekarang ada kesempatan mendapatkan tambahan protein, ia menjadi ragu-ragu. Dalam pikirannya berkecamuk perang antara etika yang dianutnya sebagai orang beragama dan waras dan kebutuhan fisik yang konkret yang sedang dihadapinya. Akhirnya kebutuhan fisiklah yang memenangkan perdebatan batinnya. Ia sembunyikan ari-ari itu di balik gerumbul di pinggir hutan karet. Lalu ia melapor ke induk semangnya bahwa ari-ari itu sudah dikubur. Dan di atasnya ia beri lampu minyak kecil seperti kebiasaan orang Jawa yang menguburkan ari-ari. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai kamerwak, ia kembali ke hutan. Ari-ari itu dia potong kecil-kecil dan ia rebus sampai matang. Ia lalu membawa pulang lauk tambahan itu dan memakannya bersama beberapa kawan. Mereka, kawan-kawannya itu terheran-heran. Kok tumben ada daging ekstra? Pertanyaan dia bisa kujawab bahwa orang yang berada dalam keadaan terpaksa, ya tidak mungkinlah dianggap berdosa oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memakluminya. Sekarang ini aku jadi teringat pada peristiwa di belahan bumi lain yang membuat dunia terkejut ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang Angkatan Udara di Uruguay, Pegunungan Andes pada Oktober 72. Mereka yang selamat terpaksa memakan daging kawannya sendiri yang sudah meninggal karena kelaparan. Ya, memang alam memberi kekuatan yang luar biasa saat mempertahankan hidup. Mbah Darwin itu benar juga. Survival of the fittest. Ada sebuah kebiasaan bagus dari kawan-kawan untuk mengumumkan kalau ada yang meninggal. Kemudian ketika jenazah akan berangkat untuk dimakamkan di kuburan yang letaknya sekitar 1,5 kilometer mendekati Pantai Permisan, salah satu kawan yang bertugas di ruang tempo akan berteriak mengumumkan nama kawan yang meninggal, nama desa atau kota asalnya, agar teman yang mengenal almarhum menjadi tahu. Misalnya seperti ini. Bung dimohon berdiri untuk memberi penghormatan terakhir kepada kawan Parto dari desa Sumber Waras yang akan diberangkatkan ke makam. Kami yang biasanya duduk
di lapangan depan sel atau sedang ada kegiatan tertentu, entah membuat tali ijuk atau keset, segera bergegas berdiri dengan hikmat, menghormat sampai jenazah dan 4 kawan yang memikul menghilang di balik gerbang penjara. Begitu selalu kami lakukan setiap ada kawan yang pergi. Lama-kelamaan setiap harinya frekuensi yang meninggal itu semakin banyak. Dan kami tetap berdiri menghormat. Kadang-kadang kawan yang militan memberi salut layaknya seorang tentara. Ini biasanya dilakukan oleh kawan-kawan bekas sukarelawan yang mendengar bahwa kawan yang meninggal adalah temannya satu kamp pelatihan militer ketika menyiapkan diri menjadi sukarelawan di Kora yang mengganyang Malaysia. Kebiasaan ini menular juga padaku yang merasa pernah jadi sukarelawan Trikora. Itu terjadi begitu saja meski kemudian aku menghilangkan kebiasaan militeristik itu. Lama-kelamaan kawan-kawan yang meninggal semakin banyak. Kami berusaha untuk berdiri dan menghormatinya. Kawan-kawan yang sedang menabuh gamelan berhenti menabuh dan berdiri sejenak untuk menghormatinya. Namun lama-kelamaan, ya fisik kami semakin lemah. Sebagian besar dari kami tidak sanggup lagi untuk berdiri. Jadi sambil duduk, ya kami tetap mengucapkan selamat jalan. Hari berganti hari, fisik kami semakin melemah. Semakin hari, semakin banyak orang yang meninggal. Jenazah pergi dan gamelan tetap berbunyi. Kami akhirnya hidup tanpa perasaan. Tak ada lagi kesedihan dan perasaan. Kami jadi terbiasa dengan kematian karena kawan-kawan di sebelah kiriku, atasku, bawahku, semuanya sudah meninggal. Biasanya Bung Oiting Han di sebelahku akan mendekatkan mukanya untuk membaui nafasnya. Dia sangat hafal bau nafas seorang yang akan dan sudah meninggal. Lebih-lebih kalau pada siang hari kami melihat banyak lalat yang merubungi wajahnya. Demikian pula diriku yang hafal betul bau nafas kematian seorang kawan yang akan meninggal. Biasanya kami lalu saling berbisik sedih meski dengan nada yang sangat datar. Mata kawan itu melihat ke atas dengan pandangan kosong. Kami pejamkan matanya. Tak ada harapan, Jak. Benar, satu kawan sudah meninggal. Dan aku atau Ting Han akan berteriak memanggil pegawai LP yang sedang jaga di kantor. Pak, kamar 10 ada yang meninggal lagi. Si pegawai LP akan berteriak kasar, setengah membentak. Ya biar besok saja. Sekarang ini kami sedang tanggung. Rupanya para pegawai LP itu sedang main kartu. Atau baca buku porno terbitan penerbitan murahan di Jakarta. Begitu setiap malam terjadi. Lama-kelamaan keadaan semakin parah. Setiap malam ada 1, 2, dan 3. Kami sudah lupa bahkan untuk menghitungnya. Bahkan kami sudah tidak mempunyai perasaan lagi. Kami menganggap kematian itu adalah kawan rutinitas biasa. Aku merasa sudah menjadi manusia tanpa perasaan yang merasa asing dengan kesedihan dan rasa haru. Pengalaman seperti inilah yang mungkin dirasakan oleh Anne Frank dan teman-temannya di kamp-kamp konsentrasi Auschwitz dan Buchenwald.
Bedanya kan hanya soal tempat. Mereka menderita di Perang Dunia Kedua. Kami terperosok di tahun 1966. Jerman dipimpin oleh Hitler dan Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Persamaan yang sederhana saja. Kalau mengingat peristiwa itu, dulu aku sakit hati. Sekarang, ya aku bisa memaafkannya. Pegawai-pegawai LP itu hanyalah sebuah sekrup kecil dengan sebuah mesin besar yang tidak tahu kemana mesin akan menggelindingkan diri. Situasi kami semakin buruk. Suatu saat kami mendengar teriakan dari ruang Tempo lagi. Kami yang matanya sudah berkunang-kunang dengan susah payah mencoba berdiri untuk menghormat. Lama-kelamaan kami memilih untuk tetap duduk. Ya karena sudah capek. Badan kami sudah malas untuk berdiri. Akhirnya kami sampai pada satu titik. Sebuah situasi menyedihkan di mana teriakan kawan dari ruang Tempo tidak lagi kami pedulikan. Kami anggap angin lalu. Bahkan begitu tidak pedulinya kami pada Bung A dan Bung B yang meninggal. Misalnya, kami semua yang sedang menabuh gamelan milik penjara tetap saja menikmati alunan gamelan dengan asik. Kawan-kawan pergi, kami tidak peduli dan gamelan tetap berbunyi. Terdengar merdu karena kami harus tetap hidup. Dan semuanya harus berjalan seperti biasa. Life goes on as usual. Pasukan yang ditugaskan menjaga tapol militer dan tapol sipil di Ambarawa ini adalah Kompi Markas A atau Kompi Bantuan B dari Batalion 408 yang brigadernya sebagian baru pulang dari Kalimantan Barat. Salah satu komandan batalion di Brigade 5, Yonif 408 baru saja gugur ketika bertempur melawan Inggris dengan pasukan Gurkhanya di Kalimantan Barat. Kisah pengambilan jenazah dan Yon 408 itu sangatlah heroik. Para komandan peleton dan kompi yang menjaga kami semuanya anak-anak baru lulus fresh graduate dari Akademi Militer Nasional. Ada 2 perwira AMN dari Yon 408 yang menjaga kami di Ambarawa yang menarik perhatianku. Mereka berlatar belakang etnis Tionghoa dan tampak akrab dengan para tapol militer alumni AMN karena biasanya mereka sama-sama mengenang anekdot-anekdot tentang alma mater mereka itu di Magelang. Salah satu dari mereka, seorang letnan 1 dan komandan kompi B bernama Pujadi, ia sangat akrab dengan teman-teman Bastion, terutama yang lulusan Gajah Mada seperti Mbak Heriani Busono Wiwoho dan Mbak Sri Sunardi. Bahkan Pujadi sering kali meminjamkan buku-buku cerita dalam bahasa Inggris kepada Mbak Heriani. Aku sendiri tidak terlalu dekat dengan Letu Priyadi. Paling-paling aku nebeng pinjam beberapa pocketbook yang dipinjamkan kepada Mbak Heriani. Kelak aku bertemu lagi dengannya sebagai Letnan Kolonel Pujadi, Komandan Batalion Infanteri 731 Kabaresi di Namlea. Ia tersenyum dan menyalamiku di gudang beras Sri Mulih, unit 1 Wahanapura. Terakhir, ia pensiun sebagai kolonel di Mabes AD. Pujadi juga akrab dengan tapol-tapol militer di blok perwira pertama dan perwira menengah. Seperti kakak-kakak kelasnya di AMN, sebut saja Letu Triman, Leda Jumani, dan lain-lain. Selain dengan perwira-perwira AMN, ia dekat dengan Mayor Kartawi dan seorang kawan berpangkat Letnan 1 lulusan ATKAT, Akademi Teknik Angkatan Darat Bandung. Memang,
perwira itu selalu tersenyum. Perwira Tionghoa lainnya yang menjaga kami adalah Komandan Peleton Letnan II Brazali. Berbeda dengan Pujadi, ia agak sombong dan sangat tidak ramah terhadap para tapol. Saking sebelnya, salah satu kawan di kamarku yang baru tahu kalau Brazali yang sebenarnya diambil dari kata berasal dari Li, itu meledek dengan tertawa. Sebenarnya yang tepat itu Brarukli. Kawan-kawan yang tahu bahasa Jawa dengan baik pasti akan tertawa. Banyak lagi perwira-perwira dan bintara Tamil yang masih kuingat wajahnya. Mereka semua betul-betul pejuang kemerdekaan. Sudah banyak yang kulupa, tapi di Winario, dia itu anak muda cerdas. Anggota PR dari Banjarnegara yang membantuku mengingat wajah-wajah mereka. Seperti Letnan Kolonel Infanteri Slamet Wijaya, Dandim Semarang, Letnan Kolonel Kasmian, Mayor Basiran, Kapten Bambang yang pendiam tapi murah senyum, dan Kapten Soekarno, dan yang lainnya. Ada lagi yang perlu kuceritakan karena kisahnya sangat mengharukan. Aku mengenalnya sudah agak lama. Sejak kami dipindahkan ke Ambarawa dari Nusa Kambangan, namanya Suratno. Seorang sersan mayor dari Korem 071 Purwokerto. Aku berkenalan dengan Pak Ratno. Pada waktu kami dirubung oleh teman-teman tapol militer yang menyatakan simpatinya karena kami yang kurus kering dan bau amis ini baru datang dari Nusa Kambangan. Aku tertarik dengan pengalaman-pengalaman tempurnya yang segudang itu. Dia seorang prajurit veteran perang di Ciasih III melawan Belanda. Dia terlibat di medan-medan tempur di Jawa Barat dan Jawa Tengah melawan DITII serta di Sumatera Barat melawan PRRI. Terakhir, dia dipindah tugaskan dari pasukan dan bertugas di bidang teritorial di Rem 071 Purwokerto. Kodam 7 Diponegoro karena asalnya memang dari sebuah desa di luar kota Purwokerto. Dia dengan menyesal pernah bercerita tentang pelanggaran HAM yang dilakukan pasukannya terhadap seorang tokoh DITII di daerah Gerakan Banteng Nasional, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tokoh itu tidak mau mengakui kekuatan pasukannya, sehingga prajurit-prajurit yang ada itu menjadi jengkel dan merebusnya sampai meninggal. Ampun ya Gusti. Sungguh berdosa para prajurit itu. Bu Ratno datang sekitar jam 2 siang. Kami menjadi tertarik untuk mendengarkan pembicaraan mereka yang bisa didengar dengan jelas. Mereka berdua memilih dan memakai cara berkomunikasi yang konvensional, yakni berteriak atau disebut bahasa cangkem. Karena mata mereka berdua tidak lagi cukup tajam untuk memakai bahasa isyarat yang membutuhkan keterampilan tersendiri. Istrinya berteriak keras, berbahasa Jawa. Mas, aku wis nyewake kamar sebelah WC. Pak Ratno awalnya tidak begitu paham dengan keterangan istrinya itu. Tapi kemudian tiba-tiba menjadi maklum dan kelihatan terkejut. Ia langsung diam karena baru saja menyadari bahwa istrinya itu pamit untuk menjadi PSK demi membiayai sekolah anak-anaknya. Setelah lama berdiam diri, ia cepat-cepat menjawab, "Yo wes Bu Ne, jangan mikirkan saya ini. Yang penting anak-anak kita bisa sekolah. Saya rela kok." Kami yang mendengar pembicaraan itu langsung bertenggang rasa dan masuk kamar. Hari itu kami tidak berani menemuinya. Walaupun rela, ia tidak mampu mengatasinya. Dan selama beberapa bulan kemudian, Pak Ratno seperti orang yang stres. Aku masih sering ngobrol dengannya.
agar dia terhibur. Demikian juga para pamen dan pama yang kebanyakan dari Rem 071. Pengalaman hidupnya itu penuh variasi. Dari pengalaman tempurnya sampai lelucon-lelucon segar di medan pertempuran dan banyak lagi pengalaman-pengalaman hidupnya yang bisa kujadikan bahan renungan sampai sekarang. Ketika kami berempat, Mas Suroso, Oi Ting Han, Puryono, dan aku berangkat ke Nusa Kambangan dan akhirnya ke Pulau Buru, aku tidak sempat berpamit kepada Pak Ratno. Aku mengingat dan mengenangnya sebagai orang yang langka dan lapang dada. Ia manusia besar. Aku mendengar setelah bebas, Pak Ratno menerima dengan tangan terbuka istrinya yang sudah berjuang mempertahankan hidup dan berani mengorbankan perasaan dan kehormatannya demi anak-anak mereka. Aku yakin yang di atas sana akan menilai bahwa tindakannya bukanlah sebuah dosa dan mengizinkan dia masuk surga. Kisah Pak Ratno ini dan latar belakang salah satu karya tulisan bapakku di depan kelambu terbuka adalah pengalaman Sujoyono yang hidup bersama dengan seorang PSK. Membuat diriku berpandangan yang sama sekali berbeda dengan kawan-kawanku yang lainnya dalam memandang seorang pekerja seks. Mereka, apapun juga sebutannya, adalah kaum buruh tertindas yang harus kita ajak bersekutu dalam perjuangan bersama. Suatu sore di tahun 2015, aku sedang menunggu istriku di stasiun kereta api Manggarai. Seorang prajurit marinir melintas di depanku. Seragamnya mengingatkanku kepada teman-temanku tahanan militer di Ambarawa. Sementara itu aku sedang membaca kisah KRI Macan Tutul dalam rangka operasi pembebasan Irian Barat, tulisan Bung Julius Paul. Tentu saja aku jadi teringat pada teman-teman pembebas Irian Barat yang menjadi temanku di Ambarawa. Mereka semua prajurit tangguh yang diperosokkan ke Ambarawa sebagai pengkhianat hina. Tiba-tiba saja terloncat dalam ingatanku nama Soekardi dari Batalion 454 para Banteng Riders, kesatuan elit Kodam Diponegoro yang ikut terjun pada operasi Jaya Wijaya di Irian Barat. Orangnya ganteng, badannya tinggi besar, kumisnya hitam tebal layaknya prajurit SAS, pasukan khusus Inggris. Kumis Mas Kardi ini, kalau kita memakai perumpamaan Ki Dalang, ya untuk menggambarkan sang Gatot Kaca, seperti capang naga ngelangi. Aku lalu menjadi akrab dengannya. Kemudian karena ia tahu bahwa aku termasuk siswa SMA yang ikut dilatih menjadi sukarelawan non-tempur dalam rangka pembebasan Irian Barat. Sementara aku sendiri selalu tertarik pada kisah-kisah operasi militer yang dialaminya di Irian. Mas Kardi adalah salah satu anggota Brigade 3 Parah yang dilatih khusus untuk memperkuat 3 Kodam di Jawa. Kodam 3 Siliwangi dengan Yon 330 Para Kujang, Kodam 7 Diponegoro dengan Yon 454 Para Banteng Riders, dan Kodam 7 Brawijaya dengan Yon 530 Para. Karena itu pada konflik bersenjata antara komponen Brigade 3 Para dengan RPKAD di Lanut Halim Perdana Kusuma pada 2 Oktober 1965 itu, ia terlibat langsung. Aku menjadi tahu tentang meninggalnya beberapa prajurit RPKAD di Halim. Ia bercerita begitu banyak pengalamannya terjun di bumi Irian Barat sebagai infiltran pada saat operasi Jaya Wijaya atau Trikora. Ada semacam kebanggaan korps yang berlebihan pada dirinya yang kadang-kadang menggelikan. Ia bangga pada korpsnya, Yon 454 Para Banteng Riders. Dan benci kepada semua yang berbau RPKAD, Siliwangi, atau yang berbau Arab.
Dia selalu menyebut kawan-kawan sendiri yang kebetulan sedang sholat. Misalnya dengan nada mantap penuh kebencian. Kata DI. Namun Mas Kardi ini orang yang sangat setia kepada kawan dan menunjukkan simpatinya kepada kami para tapol-tapol sipil. Seperti yang sudah kukatakan, Mas Kardi itu kadang-kadang berlebihan. Kalau melihat orang yang menjalankan ibadahnya sebagai muslim, karena ia mempunyai teman sesama tahanan militer, Kopda Baratahan Gamal yang berasal dari Kalimantan Timur karena tindak indisipliner dan bekerja di administrasi penjara militer, aku bekerja bersama Letda Jumani, bekas komandan Batrai B Yon Armet 3 dan Serma Soeharto, bekas Bintara Penjas Korem 072 Yogyakarta yang juga ganteng. Setiap Bun Baratahan Gamal ini sholat, Mas Kardi akan selalu meledek dengan menyeletuk. DI. Itu dilakukannya terus menerus. Lama-lama Baratahan tidak tahan lagi. Sampai pada suatu hari puncak kemarahannya sekitar jam 11 pagi. Kami mendengar suara ribut-ribut di depan ruang kantor. Aku mendengar suara yang teriakan keras sekali. Allahu Akbar. Kami semua yang ada di dalam ruangan itu lari keluar dan melihat Mas Kardi terkapar di lantai. Ia mengerang kesakitan terus menerus menyebut nama Mbak Tuti. Mbak Tuti Kalasan. Salah satu tapol perempuan yang manis di Bastion yang rupanya diam-diam dia cintai dan perhatikan. Dik Tuti. Aduh, Dik Tuti. Mati aku. Dalam hati aku tertawa. Karena aku ingat Mas Kardi itu prajurit yang sudah teruji keberaniannya. Sebagai anggota pasukan Raiders dengan semboyan pantang mundurnya, berani diterjunkan untuk berjuang di belantara Irian Barat dan berani melawan RPKAD pada saat ia ikut grup Ringgondani di Halim Perdana Kusuma. Cinta membuatnya mengerang. Bagian depan jaket lorengnya kehitaman dipenuhi darah dan lantai menjadi merah tua. Bung Baratahan berdiri dan berteriak-teriak, Allahu Akbar. Dengan kedua tangannya direntangkan ke atas. Tangan kanannya menggenggam badik yang berlumuran darah. Peltu Sapuan dan Letu Asis dari CPM berusaha menenangkan Kopda Baratahan dan meminta badik yang digenggamnya. Peltu Sapuan mengambil kapur lalu menandai tempat berbaringnya Mas Kardi. Lalu menandai kaki Baratahan. Ini tuh pekerjaan rutin seorang polisi. Lalu kemudian dengan dibantu Pak Serma Soeharto, Peltu Sapuan menolong Mas Kardi dan berusaha menutup luka tusuk dengan sapu tangan. Siang itu Mas Kardi dibawa ke DKT Angkatan Darat Ambarawa dan ternyata lukanya tidak fatal. Kopda Baratahan langsung dipindahkan ke CPM Salatiga. Beberapa bulan kemudian Mas Kardi kembali ke Ambarawa. Dia masih sehat namun berubah menjadi pendiam. Kemudian aku dengar dari Mas Karmin Armet 3 setelah bebas, Mas Kardi kembali ke satuannya di Yon 45 Para dan malahan sempat menjadi anggota Batalion Garuda. Sayang sekali, aku tidak sempat bertemu dengannya lagi karena dia meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di dekat baraknya di Serondol. Petang hari tanggal 20 November 1979 kami memasuki Teluk Jakarta.
Matahari sudah tenggelam di ufuk barat, hanya cahayanya saja yang masih membayang di permukaan air laut yang mulai gelap. Kapal lalu melego jangkar di tengah laut, berdekatan dengan jalan masuk ke bagian dalam pelabuhan yang dibatasi oleh pier penahan ombak di pelabuhan Tanjung Priok. Kalau kita melihat ke arah daratan, bangunan-bangunan pergudangan dan mobil-mobil berderet. Truk, jeep ada di dekat pergudangan dermaga khusus TNI Angkatan Laut. Rupanya itu kendaraan yang akan mengangkut kami ke kodim masing-masing. Aku tahu dari kawan-kawan Jakarta bahwa Kodam Jakarta Raya mempunyai 5 kodim. Kodim Jakarta Pusat, Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Di kejauhan tampak bangunan-bangunan yang menjulang tinggi membayang. Oh, itu rupanya gedung-gedung megah yang disebut pencakar langit. Saat berkunjung ke Jakarta tahun 65, gedung tertinggi yang pernah kulihat hanya Wisma Nusantara dan Hotel Indonesia. Itu pun belum pernah kumasuki. Bapak dan Bu Ros mengajakku melihat toko serba ada Sarinah. Bangunan utama Sarinah Department Store itu belum jadi, dan yang namanya Sarinah itu masih berupa bangunan satu lantai yang luas. Saat itu aku sudah tergagum-kagum memandanginya. Masa sih ada pasar dan toko-toko yang seluas itu? Semakin malam semakin gelap pula langit di sebelah selatan. Aku kagum dengan pemandangan Jakarta petang itu. Ya maklumlah, kami datang dari tempat yang sangat jauh di Indonesia Timur sana. Aku bisa jadi mengerti sekarang bagaimana perasaan orang dusun yang baru saja datang ke ibu kota. Aku juga jadi mengerti perasaan Pak Mangki dulu bahwa yang sudah merdeka itu baru Jawa dan Sumatera saja. Aku menikmatinya. Puluhan ribu bahkan miliaran bintang-bintang berwarna putih cerah atau kuning muda berkedip di antara ratusan bayangan pencakar langit berwarna abu-abu dan berubah menjadi hitam di sebelah selatan. Bayangan itu bergerak ke sebelah kiri karena KRI Tanjung Pandan bergerak memutar ke kanan. Air laut dan angin memutar kapal samudera itu. Lama-kelamaan, di balik gedung-gedung itu terpancar cahaya yang membuat terang langit. Siluet pencakar langit itu menjadi jelas. Indah juga Jakarta tempat kelahiranku. Ya, namun langitnya tidak seindah di Pulau Buru. Di sana langit menghitam dan jutaan bahkan miliaran kerlip bintang menghiasi angkasa. Ada gugus Bima Sakti di langit buru. Seolah sebuah selendang sutra yang dibawa oleh para bidadari cantik yang sedang bercengkrama di bumi. Kami belum diizinkan mendarat. Karena itu masih semalam lagi kami berada di kapal. Esok harinya, pagi-pagi setelah sarapan aku naik ke dek atas dan bertemu dengan beberapa kawan yang sudah lupa siapa mereka. Kami saling bersalaman, lalu berpelukan, lalu masing-masing menukarkan alamat, dan ember biru milikku itu kubawa serta. Aku memandang ke arah gedung-gedung tinggi Jakarta. Sambil bersiul, aku mendendangkan lirik pertama lagu itu di dalam hati. Di sana rumahku dalam kabut biru. Yang jelas masih kuingat adalah gadis-gadis centil Namlea itu. Si Rice, Lawalata, dan Ince berdiri di railing kapal. Mereka memperhatikan ember yang kubawa dan membaca tulisannya. Serta merta Rice dan Ince secara bersamaan
mendendangkan lagu Kembali ke Jakarta ciptaan Kus Plus. Sebuah duet yang mengharukan. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Sambil tersenyum ramah kepada mereka berdua, aku melemparkan ember itu ke laut. Ember biru itu terapung-apung sebentar di sebelah kapal yang tadinya mengapung tegak, kemudian menjauh terbawa angin pagi. Itulah ucapan salam dan selamat pagiku kepada Jakarta. Kusalami dan kupeluk Rice dan Ince yang dengan hangat. Rice tampak berkaca-kaca dan mengucapkan sampai ketemu kepadaku. Juga kepada teman-teman yang berada di dek atas. Aku tidak menyangka bahwa pertemuanku dengan Rice kecil itu merupakan pertemuan yang terakhir. Karena aku mendengar dari Diwa Gimin beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia di Namlea. Setelah melarung ember biru tadi, terdengarlah derit rantai ketika penarik rantai sauh bergerak masuk ke dalam badan dan kabel besar yang memasuki dermaga khusus militer dan sandar di dekat perkudangan TNI Angkatan Laut. Kami menyalami para perwira dan prajurit-prajurit Angkatan Laut yang berdiri di sisi kapal dan masuk ke kompleks militer yang tampak bersih. Kami langsung dibagi-bagi menjadi tujuan kodim-kodim yang ditentukan. Kulihat Mas Marjo, pelukis murid Bapak di SIM, dan Mas Rahmat Kalori naik truk yang menuju kodim Jakarta Selatan. Karena itu aku naik truk yang ada tulisan kodim Jakarta Barat. Aku meloncat naik ke bak truk, demikian juga kawan-kawan yang lain. Truk bergerak melewati Jakarta Bypass menuju ke selatan. Perjalanan ke kodim itu sungguh membuat kami terheran-heran. Bayangkan. Seorang yang datang dari desa sepi nun jauh di timur sana dengan udara bersih. Tanpa banyak mobil, tiba-tiba terperosok masuk ke sebuah kota besar. Kota yang bau udaranya saja menyesakkan, apalagi kalau knalpot kendaraannya menyembur. Ini semua membuat diriku ingin muntah. Ketika melihat di sekelilingku, kendaraan bergerak cepat saling mendahului. Pusing aku dibuatnya. Truk kemudian berbelok ke kiri dan masuk gedung yang ada jaga monyet dengan prajurit di dalamnya. Oh, ini toh kodim Jakarta Barat. Kami turun dengan teratur dan mulai menghirup udara kebebasan karena tidak ada serdadu yang akan teriak-teriak, "Cokim Mai!" Secara umum mereka tersenyum. Mereka tidak seramah prajurit-prajurit TNI AL yang kemarin berada di kapal. Aku menanyakan persoalanku tentang kedudukan kodim itu kepada seorang perwira yang memakai selempang merah dan putih. Tanda bahwa dia adalah perwira jaga. Mengetahui itu, ia langsung mengurusnya dengan cepat. Ia menelpon dan kemudian menemuiku. Ini beres, Mas Teja. Persoalan administratifnya sudah selesai. Benar, Anda masuk kodim Jakarta Selatan. Maafkan atas kekeliruan pencatatan dan penempatan ini. Aku menanyakan persoalanku tentang kedudukan kodim itu kepada seorang perwira yang memakai selempang merah dan putih. Sebagai tanda bahwa ia adalah perwira jaga. Mengetahui itu, ia langsung mengurusnya dengan cepat. Ia menelpon dan kemudian menemuiku. Oh, ini sudah beres, Mas Teja. Persoalan administratifnya juga sudah selesai. Ya, benar. Anda ternyata masuk kodim Jakarta Selatan.
maafkan, ada kekeliruan pencatatan dan penempatan. Setelah penyelesaian hal-hal administratif seperti pencatatan, prosedur wajib lapor, dan lain sebagainya, kawan-kawanku satu persatu pergi. Dan ada juga yang dijemput saudara-saudaranya. Ya, banyak yang tertawa-tawa, berpelukan, dan bahkan menangis gembira. Aku ikut terharu melihat mereka karena sangat mengerti betul seperti apa rasanya bertemu kembali dengan keluarga yang terpisah lama. Bahkan ada kawan yang tidak mengenali anaknya sendiri. Dan si anak pun juga merasa asing dengan bapaknya. Ia menangis melihat ibunya berpelukan dengan orang asing. Lalu pun ia menjauh dan bersembunyi di belakang badan ibunya. Aku masih menunggu di teras depan karena masih agak bingung dan disorientasi melihat ramainya jalan di depan Kodim. Jam dinding di samping kantor sudah menunjukkan pukul 11.05. Baru saja aku akan bertanya kepada petugas jaga bagaimana caranya untuk pergi ke Petogoan, rumah adikku. Ada sebuah kendaraan kecil yang lucu bentuknya. Ternyata kendaraan beroda 3 itu bernama Bajai. Dari namanya, kukira itu buatan India. Kendaraan itu terhenti di depan instalasi militer itu. Seorang ibu yang memakai kain batik tulis yang rapi dan juga kebaya berbunga-bunga hijau dan merah keluar dari kendaraan itu. Loh, itu kan ibu. Begitu melihat beliau, aku langsung membayangkan ibu akan memelukku dan menangis seperti yang lain. Tapi sambil berjalan mendekatiku, ibu hanya tersenyum hangat. Tidak ada peluk, apalagi cium. Tidak ada isak, juga tangis. Ibu menjabat tanganku layaknya dua orang bersahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Ia berkata dengan mantap, "C'est la vie, Teja." Inilah kehidupan. Baru kemudian ibu memelukku dan mencium pipiku dan bertanya, "Bagaimana eksim Muna? Sudah tidak kumat lagi toh?" Ya Tuhan, perkiraanku meleset 180 derajat. Siapa sih perempuan di pelukanku ini? Ibukukah ini? Ndoro Putri cucu Pratikto Kusumo, bangsawan berdarah Sumenep Madura itu. Atau perempuan yang sudah ditempa oleh keadaan. Seperti Pelagia, tokoh dalam buku Ibunda, tulisan Maxim Gorki itu. Sambil naik bajai yang suaranya berisik dan bau knalpotnya yang sangat menyengat hidung, kuceritakan bahwa eksimku justru sembuh karena kuobati dengan hancuran ikan asin yang sebenarnya alergi bagiku. Ibu bercerita tentang pengalamannya di pelantungan Benteng Frederberg dan LP Wirogunan, tentang para dokter Katolik yang membantu menjaga kesehatan jantungnya, dan juga tentang seorang Romo Yesuit yang tadinya sangat diametral dengan orang-orang kiri di penjara, tapi akhirnya bersimpati kepada para tapol. Romo itu orang Belanda, Romo de Bloed. Sampai aku bertemu kembali dengan beliau di hutan kayu. Sikap beliau tidak berubah. Ia tetap seorang Kristiani sejati. Kami berhenti di depan Gang 5 Jalan Petogoan 1. Kubawa duffel bag militer itu dan turun ke gang. Dan adikku, Watu Gunung, menyambutku di mulut gang.
Seorang bapak tua tersenyum dan menyalamiku. Dan spontan dia bertanya, "Dari mana, Dek?" Aku serta-merta menjawab sambil menyambut senyumannya. "Dari Buru, Pak." Watu Gunung berbisik memprotes keterus-teranganku itu. Ia bilang agar aku tidak mengumbar keterangan bahwa aku pernah ditahan. Aneh juga adikku ini. Tetapi okelah, kuturuti apa yang dia katakan. Sambil berpikir bahwa ia mestinya lebih tahu situasi setempat. Kami turun dan sampailah di rumah adikku. Aku merangkul Tania dan Sima Anggraini, si mungil yang julukannya Ma Pibam. Sima yang tembem pipinya. Ya, ia masih kecil dan beberapa tahun kemudian berubah menjadi Ibam. Karateka pemegang ban hitam Gojukai dan peniup trompet drum band PU. Ibamlah yang memberikan contoh kepadaku. Saat aku khawatir dan ragu-ragu bagaimana cara menaiki eskalator di Aldiloon Plaza Blok M. Saat itu kami sekeluarga, ibu dan keluarga Watu Gunung menonton pameran lukisan Pak Dula. Saat itu Ibam masih berumur 4 tahun. Mengetahui Pak D-nya ini ragu-ragu saat akan menaiki tangga eskalator yang bergerak naik ke atas itu. Dengan lincah, Ibam meloncat ke atas eskalator. Sambil tersenyum dia berkata, "Beginilah Pak D, terus tangannya pegang di sini." Ia menggapai pegangan eskalator sambil menengok Pak D-nya yang terbengong-bengong kagum. Malam itu, aku berangkat tidur dengan 1001 kenangan tentang pengalaman baruku. Menaiki tangga yang bisa berjalan ke atas tanpa harus melalui sebuah lift.